In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Bagaimana jika orang yang paling Anda percayai ternyata adalah iblis yang paling kejam selama 7 tahun? Setelah Dewi Lestari menghilang tanpa jejak, seniornya, Ratna Puspita, setiap tahun datang pada acara tahlilan, memeluk dan menangis bersama sang ibu yang kini sebatang kara. Para tetangga memujinya, menyebutnya sebagai anak yang didapat setelah kehilangan anak. Namun, 7 tahun kemudian, dasar sebuah waduk yang mengering akibat kemarau hebat menampakkan kerangka mengerikan yang terbungkus terpal tua. Identitas kerangka itu adalah Dewi Lestari yang telah lama hilang. Polisi memulai penyelidikan dan menemukan sebuah buku catatan usang di dalam laci yang terkunci rapat. Di dalamnya, nama Dewi Lestari telah dicoret dengan garis merah tebal. Bukan itu saja yang membuat merinding. Di bawahnya, berderet nama-nama target berikutnya yang belum dihapus. Selama 7 tahun, Ratna Puspita menyeka air mata keluarga korban, memainkan sandiwara yang sempurna. Kebenaran mengerikan apa yang tersembunyi di balik dua wajahnya yang menakutkan, dan mengapa ia setiap tahun mengunjungi rumah Dewi Lestari. Kisah yang akan kami sampaikan hari ini adalah kasus hilangnya calon penyiar dari Solo tahun 1998. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton, dan kami akan menyapa Anda satu persatu. Mari kita mulai ceritanya. Saat itu musim gugur tahun 1998. Di sebuah kota kecamatan di pinggiran Solo, Jawa Tengah, pohon-pohon mangga berbuah sangat lebat, dan warna jingga buahnya mewarnai jalanan dan halaman rumah. Di tengah pemandangan itu, Dewi Lestari yang berusia 23 tahun sedang menjalani musim paling cemerlang dalam hidupnya. Wajah Dewi Lestari tidak asing bagi penduduk setempat. 2 tahun sebelumnya, ia memenangkan gelar Putri Jawa Tengah. Sejak itu, wajahnya 2 kali muncul di halaman budaya koran lokal dan sekali di kalender promosi kantor bupati. Namun bagi Dewi sendiri, memenangkan kontes kecantikan bukanlah tujuan, melainkan batu loncatan. Yang ia inginkan hanya satu, dunia penyiaran. Ibunya, Ibu Sartika, masih ingat kata-kata guru SD Dewi yang mengatakan bahwa suara putrinya istimewa sejak kecil. Bahkan saat pelajaran dikte, sang guru sering meminta Dewi untuk membacakan soal. Dengan suara itulah, Dewi mengambil jurusan ilmu komunikasi penyiaran di universitas, dan selama 2 tahun setelah lulus, ia mencoba peruntungan di 2 stasiun televisi di Semarang. Ia gagal sekali di tahap seleksi berkas dan sekali di wawancara akhir. Lalu, pada musim panas 1998, pada percobaan ketiganya, ia akhirnya masuk dalam 5 besar kandidat final penyiar di sebuah stasiun televisi. Pengumuman akhir dijadwalkan pada 10 Oktober. Dewi Lestari menghilang pada 7 Oktober. Orang-orang yang mengetahui kesehariannya mengatakan hal yang sama. Dewi adalah orang yang sangat disiplin. Setiap pagi pukul 7, ia bangun, menyalakan radio, dan berlatih vokal selama 30 menit. Setelah sarapan, ia membaca koran, dengan kebiasaan memulai dari halaman sosial. Seorang penyiar harus memahami dunia. Begitu katanya pada diri sendiri, seperti yang diingat oleh seorang tetangga yang tinggal di kos-kosan yang sama saat itu. Pada masa itu Dewi Lestari tinggal di sebuah kamar kos di pusat kota Semarang. Jarak dari rumahnya di Solo terlalu jauh untuk ditempuh setiap hari, dan ia pindah seorang diri untuk mempersiapkan wawancara di stasiun televisi. Kamar kosnya hanya memiliki 1 jendela yang menghadap ke dinding luar gedung seberang. Di kamar sempit itu, setiap malam ia berlatih di depan kamera imajiner. Cermin menjadi kameranya, tempat ia memperbaiki ekspresi dan pelafalannya. Ia memiliki seorang tunangan, Bima Nugraha, yang saat itu berusia 26 tahun, putra sulung dari keluarga pengusaha konstruksi ternama di Solo. Mereka adalah teman seangkatan di universitas dan bertunangan setahun setelah lulus. Keluarga Bima kaya raya, penampilannya rupawan, dan ia dikenal sebagai pemuda yang baik di lingkungannya. Ibu Sartika mengaku awalnya sangat menyukai perjodohan itu. Ketika Dewi mengatakan ingin bekerja di dunia penyiaran, Bima tidak menentang. Ia justru mendukung, setidaknya dari luar. Pada tahun 1998, setelah Dewi menjadi kandidat finalis, seorang wanita muncul di sisinya. Dia adalah Ratna Puspita, 26 tahun. Seorang karyawati tahun ketiga di Departemen Pemberitaan stasiun televisi yang sama. Ratna 3 tahun lebih tua dari Dewi. Mereka pertama kali bertemu di audisi final stasiun televisi tersebut.
Ratna bukanlah peserta audisi penyiar, melainkan sudah menjadi karyawan internal di bagian produksi berita. Seorang kandidat lain yang saat itu menunggu bersama mereka bersaksi bahwa Ratna lah yang pertama kali menyapa Dewi yang sedang gugup di ruang tunggu audisi. "Gugup sekali, ya, dulu saya juga begitu," katanya sambil menyodorkan segelas air. Sejak hari itu, keduanya menjadi akrab. Ratna memberitahu Dewi tentang seluk-beluk stasiun televisi, memberikan materi yang membantu persiapan wawancara, dan pada akhir pekan mereka makan bersama. Ibu Sartika ingat, setiap kali menelepon, Dewi selalu bercerita tentang Mbak Ratna. "Aku kesepian karena tidak punya kenalan di Semarang, tapi sekarang aku punya seseorang seperti kakak sendiri," kata Dewi. Ratna Puspita juga orang pertama yang melapor ke polisi setelah Dewi menghilang. Ia langsung pergi ke kantor polisi setempat, mengatakan Dewi tidak muncul di tempat janji, tidak ada di kosnya, dan tidak menjawab telepon. Dan selama 7 tahun berikutnya, Ratna tidak pernah meninggalkan sisi keluarga korban. Pada hari tahlilan tahunan, ia datang jauh-jauh ke Solo. Ia bahkan ingat ulang tahun Ibu Sartika dan mengiriminya bunga. Ibu Sartika sering berkata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Ratna adalah anak yang didapat setelah kehilangan anak. Terakhir kali Dewi Lestari terlihat adalah pada pagi hari tanggal 7 Oktober. Belakangan terungkap bahwa sekitar pukul 10 pagi itu, ia membeli sebuah amplop di toko alat tulis dekat kosnya. Pemilik toko memberikan kesaksian dalam penyelidikan saat itu. Hari itu dia terlihat sangat ceria. Ketika saya tanya apakah ada kabar baik, dia hanya tersenyum. Pembelian amplop itu terkonfirmasi. Tetapi kemana perginya amplop itu tidak pernah terungkap. Amplop itu tidak ada di kamar kosnya. Tunangannya Bima Nugraha juga mengaku tidak menerimanya, dan amplop itu tidak pernah sampai ke tangan ibunya, Ibu Sartika. Apa yang hendak Dewi masukkan ke dalam amplop itu, dan kepada siapa ia akan mengirimkannya, hingga kini masih menjadi misteri. Setelah meninggalkan toko alat tulis, jejak Dewi Lestari lenyap. Pukul 10.20 pagi, 7 Oktober, di depan toko alat tulis yang berjarak 5 menit jalan kaki dari kosnya. Jejak kaki Dewi Lestari berakhir di sana. Setelah Dewi menghilang, orang pertama yang goyah adalah tunangannya, Bima Nugraha. 2 atau 3 hari pertama, ia pikir itu hal biasa. Bima berkata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Dewi memiliki sifat yang sangat mandiri, jadi tidak aneh jika tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Namun, setelah 3 hari berlalu tanpa jawaban telepon, Dewi tidak ada di kamar kosnya, dan pengumuman final audisi stasiun TV tinggal 3 hari lagi tanpa ada kabar, barulah Bima menghubungi keluarga di Solo. Ibu Sartika tiba di Semarang pada 11 Oktober. Kamar kos Dewi terkunci. Ketika penjaga kos membukakan pintu, semua barang masih ada di tempatnya. Pakaian, peralatan mandi, dan buku catatan yang penuh dengan persiapan wawancara siaran, semuanya ada di sana. Ibu Sartika memandangi catatan itu dan berdiri lama di tengah ruangan. Tulisan tangan putrinya memenuhi buku itu hingga halaman terakhir. Catatan itu tidak berakhir dengan kalimat yang terputus, melainkan dengan akhir yang rapi. Ini bukanlah kamar seseorang yang bersiap untuk pergi. Laporan orang hilang dibuat pada 12 Oktober. Sejak awal penyelidikan, perhatian polisi tertuju pada Bima Nugraha. Alasannya sederhana. Orang terakhir yang ditelepon Dewi adalah Bima. Panggilan itu terjadi pada 6 Oktober pukul 23.30 malam, dengan durasi 22 menit. Itu adalah catatan panggilan terakhir di ponsel Dewi. Setelah itu, ponselnya tidak pernah melakukan atau menerima panggilan lagi. Detektif dari Tim Kejahatan dan Kekerasan, Kompol Arif Santoso, yang menangani kasus itu, kemudian berkata, durasi panggilan itu dari awal sudah mengganjal. Biasanya, pola telepon mereka hanya berlangsung 5 hingga 10 menit, tetapi malam itu sangat lama. Hanya 2 orang yang tahu apa yang dibicarakan selama 22 menit itu, dan salah satunya telah menghilang. Dalam pemeriksaan polisi, Bima Nugraha menjelaskan isi percakapan malam itu. Dia bilang gugup karena pengumuman kelulusan 3 hari lagi, jadi saya memberinya semangat. Menurut Bima, Dewi yang mengakhiri panggilan dengan suara ceria. Kalimat terakhirnya adalah, "Mas, sepertinya aku akan berhasil. Tidak ada cara untuk memastikan apakah pernyataan itu benar atau bohong." Kecurigaan terhadap Bima mulai menyebar di lingkungan tempat tinggalnya sekitar 2 minggu setelah laporan kehilangan. Ketidakpercayaan dimulai dari hal-hal kecil. Seorang warga di dekat rumah keluarga Bima di Solo menyebarkan gosip. Sekitar sebulan sebelum menghilang, Dewi pernah bilang kalau diterima di stasiun TV, dia akan pindah ke Jakarta. Katanya,
Keluarga Bima tidak suka dengan itu. Gosip itu menyebar dari mulut ke mulut. Keluarga Bima adalah keluarga yang sudah turun-temurun tinggal di Solo. Mereka terkenal di daerah itu karena bisnis konstruksi dan beredar cerita bahwa para tetua keluarga tidak suka jika calon menantu mereka pergi ke Jakarta untuk bekerja di dunia penyiaran. Posisi Bima sendiri di antara keinginan keluarganya dan Dewi tidak terlihat dari luar. Kompol Arif Santoso memeriksa Bima sebanyak 4 kali. Namun, tidak ada bukti yang menentukan. Alibinya tidak goyah. Pada pagi hari 7 Oktober, saat Dewi terakhir kali terlihat, Bima berada di rumah keluarganya di Solo. Ia pergi bersama ayahnya untuk urusan keluarga ke lokasi konstruksi terdekat dan ada 2 saksi yang mengonfirmasinya. Sementara polisi tidak dapat menemukan bukti fisik dan penyelidikan berlarut-larut, kecurigaan di lingkungannya semakin dalam. Bagaimana Bima melewati masa itu? Masa di mana ia harus menanggung syok karena kehilangan tunangannya sekaligus tatapan curiga yang ditujukan kepadanya. Ratna Puspita berbeda. Sejak awal penyelidikan, ia sangat kooperatif dengan polisi. Ia memberikan kesaksian rinci tentang pola hidup, hubungan sosial, dan kondisi psikologis terakhir Dewi. Ketika ditanya apakah Dewi pernah terlihat depresi, Ratna dengan tegas menggelengkan kepala. Dia bukan orang seperti itu. Justru akhir-akhir ini dia terlihat paling bahagia. Dalam catatan investigasi, tertulis bahwa ia meninggikan suaranya, bertanya, mengapa dia akan menghilang sendiri 3 hari sebelum pengumuman kelulusan. Setiap akhir pekan, Ratna membawa selebaran dan berkeliling pusat kota Semarang. Ia mendatangi satu persatu toko di sekitar kos Dewi, bertanya apakah ada yang melihatnya. Sementara keluarga korban merasa kebingungan di kota asing tanpa kenalan, Ratna mengambil alih peran itu. Ibu Sartika kemudian berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewati masa itu tanpa Ratna. Dia adalah anak yang saya dapatkan setelah kehilangan anak saya." Polisi memeriksa Ratna sebagai saksi sebanyak 2 kali. Dalam kedua pemeriksaan tersebut, kesaksiannya konsisten dan tidak ada bagian yang mencurigakan. Rekan kerja Dewi di stasiun televisi dan senior yang seperti kakak kandung. Itulah satu-satunya wajah Ratna Puspita yang tertinggal dalam catatan investigasi. Tahun 1998 pun berakhir. Jejak Dewi Lestari tak kunjung ditemukan. Pengumuman final penyiar stasiun televisi tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 10 Oktober. Nama Dewi Lestari tidak ada dalam daftar yang diterima. Pihak stasiun televisi menyatakan sulit untuk melanjutkan proses seleksi akhir untuk kandidat yang tidak bisa dihubungi. Posisi yang sangat ia dambakan menjadi milik orang lain, dan Dewi Lestari tidak ada dimanapun di dunia ini. Musim dingin itu, penyelidikan fakticeski mandek. Tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi, tidak ada jenazah. Yang ada hanya kecurigaan, dan kecurigaan bukanlah bukti. Mari kita telusuri kembali hari terakhir Dewi Lestari pada 7 Oktober. Berdasarkan catatan investigasi dan kesaksian saksi mata saat itu, jejaknya adalah sebagai berikut. Pukul 7 pagi, penjaga kos berpapasan dengan Dewi Lestari di koridor. Katanya, Dewi baru keluar dari kamar mandi. Mereka saling sapa seperti biasa, dan penjaga itu ingat bahwa hari itu rambut Dewi disisir rapi, yang menarik perhatiannya. Seperti orang yang akan wawancara, katanya. Namun, hari itu tidak ada wawancara. Pengumuman final masih 3 hari lagi. Sekitar pukul 9 pagi, ada kesaksian yang melihat Dewi di sebuah warung makan kecil di dekat kosnya. Ia makan bakmi sendirian, dan selama makan, ia terus menulis sesuatu di buku catatan kecil. Begitu kenang pemilik warung. Saat membayar dan pergi, ia mengucapkan terima kasih, dan nada bicaranya lebih jelas dari biasanya. Kemana perginya buku catatan itu tidak terkonfirmasi. Buku itu tidak ditemukan di kamar kosnya maupun di dalam tasnya. Pukul 10.20 pagi, pembelian amplop surat di toko alat tulis. Ini adalah kesaksian terakhir yang terkonfirmasi. Dan catatan itu terputus. Setelah pukul 10.20 pagi, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Dewi Lestari. Tidak ada jejak ia kembali ke kos, dan tidak ada catatan ia menggunakan transportasi umum. Saat itu, jumlah kamera CCTV di ruas-ruas utama kota Semarang jauh lebih sedikit dari sekarang, dan di sekitar toko alat tulis itu tidak ada satupun. Bahkan arah mana ia berjalan setelah keluar dari toko pun tidak terkonfirmasi. Melihat catatan stasiun pemancar, BTS ponsel, hingga pukul 10.30 pagi, sinyal ponsel Dewi masih terdeteksi di BTS dekat kosnya, dan setelah pukul 10.30, catatan BTS benar-benar hilang. Ponselnya dimatikan, baterainya habis, atau ponsel itu sendiri hancur.
tidak ada yang tahu mana yang benar. Kompol Arif Santoso terobsesi dengan jeda waktu ini. 10 menit antara ia meninggalkan toko alat tulis pada pukul 10.20 dan catatan BTS yang terputus pada pukul 10.30. Ia menghitung radius yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan mendatangi satu persatu toko di sekitarnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengaku melihat Dewi Lestari dalam 10 menit itu. 10 menit. Waktu yang dibutuhkan seorang wanita berusia 23 tahun untuk lenyap dari muka bumi. Namun, ada satu petunjuk yang seharusnya digali lebih dalam pada awal penyelidikan, tetapi tidak dilakukan. Sekitar pukul 9.30 pagi pada 7 Oktober, sekitar 1 jam sebelum Dewi membeli amplop, belakangan terungkap bahwa Ratna Puspita berada di dekat kos Dewi. Ratna tidak mengungkapkan fakta ini secara sukarela selama penyelidikan. Fakta ini terungkap secara tidak sengaja ketika polisi menanyai toko-toko di sekitar kos. Pemilik sebuah laundry di dekat situ ingat seorang wanita muda yang memarkir mobil di depan laundry pada pagi itu. Ketika polisi menunjukkan foto Ratna Puspita, ia bersaksi bahwa wanita itu sepertinya orang yang sama. Ketika polisi mengonfirmasi fakta ini kepada Ratna, ia mengaku bahwa pagi itu ia pergi untuk bertemu Dewi. Namun karena Dewi sedang keluar, ia tidak bertemu dan langsung pulang. Ketika ditanya mengapa ia tidak mengatakannya lebih dulu, ia menjawab, "Saya pikir itu tidak relevan karena saya tidak bertemu dengannya." Kompol Arif Santoso mencatat kesaksian ini. Namun, pusat perhatian penyelidikan masih tertuju pada Bima Nugraha, dan jejak Ratna pada hari itu tidak digali lebih dalam, terkubur di sudut tumpukan berkas. Kemudian, ketika Kompol Arif membuka kembali catatan ini, ia berkata bahwa itu adalah keputusan paling disesalkan dalam karir investigasinya. Bagaimana dengan jejak Ratna Puspita pada sore hari tanggal 7 Oktober? Catatan investigasi saat itu mengonfirmasi bahwa Ratna masuk kerja di stasiun televisi pada sore hari itu. Menurut kesaksian rekan-rekannya, ia tiba di stasiun sekitar pukul 2 siang dan bekerja hingga pukul 6 sore. Seorang rekan ingat ia makan siang sendirian dan sepanjang sore bekerja di ruang editing. Tidak ada yang berbeda dari biasanya, katanya. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Ratna mengatakan bahwa pagi itu ia pergi untuk menemui Dewi, tidak bertemu, lalu pulang. Jarak dari kos Dewi ke stasiun televisi adalah 30 menit dengan mobil. Waktu ia terlihat oleh pemilik laundry di dekat kos adalah pukul 9.30 pagi, dan ia muncul di stasiun televisi pada pukul 2 siang. Jejaknya selama 4 jam 30 menit diantaranya tidak tercatat dalam arsip investigasi. Polisi tidak menindaklanjuti jeda waktu ini. Itu adalah kesalahan kedua. Malam hari tanggal 7 Oktober, lampu di kamar kos Dewi Lestari tidak menyala. Penjaga kos melihat tidak ada cahaya yang keluar dari bawah pintu saat melewati koridor sekitar pukul 8 malam. Namun, ia tidak menganggapnya aneh. Banyak penghuni kos yang keluar dan pulang larut malam. Ia hanya melewatinya. Malam itu, tidak ada seorang pun yang melihat Dewi di kosnya. Tanggal 7 Oktober berakhir seperti itu. Hari terakhir Dewi Lestari berakhir seperti itu. Apakah ia bertemu seseorang? Kemana ia pergi? Apa yang terakhir ia pikirkan? Semua itu tidak ada dalam catatan hingga kini. Yang terkonfirmasi hanya satu. Sejak hari itu, ia tidak pernah kembali ke kamar itu. Pukul 10.20 pagi, di depan toko alat tulis. Hanya itu. Musim dingin tahun 1998 tiba. Penyelidikan mandek, hanya musim yang berganti. Di atas meja, Kompol Arif Santoso di tim kejahatan dan kekerasan kantor polisi, berkas kasus Dewi Lestari menumpuk setebal 120 halaman kertas A4. Seluruh catatan kasus hilangnya seorang wanita berusia 23 tahun dari muka bumi. Di internal kepolisian, bobot kasus ini sudah mulai berkurang. Tidak ada bukti fisik, tidak ada jenazah, dan tidak ada dasar untuk menentukan siapa korbannya. Dari atasan, muncul arahan untuk tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan ia kabur. Ada pandangan bahwa ia mungkin sengaja menghilang karena sangat tegang menjelang pengumuman kelulusan stasiun televisi. Kompol Arif tidak setuju dengan pendapat itu. Barangnya masih utuh. Tidak ada jejak penarikan uang dari rekeningnya, dan tidak ada tanda-tanda perselisihan dengan keluarga. Namun, pendapatnya tidak tercatat dalam arsip. Penyelidikan secara de facto ditangguhkan. Pada musim semi tahun 1999, kasus Dewi Lestari diklasifikasikan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Bagi keluarga korban, pemberitahuan itu adalah kematian kedua. Setelah putrinya hilang, Ibu Sartika tinggal sendirian di rumah keluarganya di Solo.
Suaminya telah meninggal dunia ketika Dewi masih kecil dan ia tidak memiliki saudara kandung lain. Ia hidup hanya untuk putrinya, dan kini putri itu pun telah hilang. Ibu Sartika membiarkan sepatu kets putrinya tetap di teras. Kalau disingkirkan, rasanya dia tidak punya tempat untuk pulang, katanya kemudian. Sepatu itu berada di sudut teras selama 7 tahun. Ratna Puspita menghabiskan 7 tahun itu di sisi Ibu Sartika. Saat Lebaran, ia datang ke Solo, dan pada hari tahlilan, ia membawa makanan yang dimasaknya sendiri. Jika Ibu Sartika mengabari bahwa ia sakit, Ratna akan segera datang dari Semarang. Orang-orang di sekitar Ibu Sartika menyebut, Ratna tak ubahnya anak angkat. Kalau Dewi masih hidup, pasti dia akan melakukan hal yang sama, kata para tetangga. Bima Nugraha berbeda. Setelah Dewi menghilang, pandangan curiga dari lingkungan terhadapnya tidak mudah hilang. Meskipun tidak ada bukti dan tuduhan, tatapan mata orang-orang di kampungnya telah berubah. Beberapa rekan bisnis konstruksi keluarganya mulai menjaga jarak secara halus, dan teman-teman dekatnya satu persatu menjauh. Seorang tetangga saat itu ingat bahwa Bima hampir tidak pernah keluar rumah selama masa itu. Ibunya kemudian berkata bahwa ia menjadi pendiam di rumah dan sering melewatkan waktu makan. Pada tahun kedua, Bima Nugraha meninggalkan Solo. Ia pindah ke Semarang dan memulai usaha grosir bahan bangunan kecil. Ia hidup sendiri, ia tidak menikah lagi, dan tidak ada kabar ia menjalin hubungan. Pada hari tahlilan Dewi, ia datang ke rumah keluarga di Solo dan menyapa Ibu Sartika. Kata-katanya sedikit dan ia tidak tinggal lama. Ibu Sartika tidak mengusirnya. Bagaimanapun, dia adalah tunangan Dewi, katanya. Para tetangga tidak mengerti hal itu. Kompol Arif Santoso bertemu dengan Bima 2 kali lagi selama periode itu. Bukan pemeriksaan resmi, melainkan pertemuan informal. Mereka makan bersama sambil berbincang. Kompol Arif mencoba membaca mata Bima, berusaha menebak apakah ia bersalah atau tidak. Kemudian ia berkata, sampai akhir pun saya tidak tahu. Apakah matanya adalah mata orang yang dituduh secara salah, atau mata orang yang tidak ketahuan, saya tidak bisa membedakannya. Tahun 2002, 4 tahun setelah Dewi menghilang, sekitar waktu itu, Ratna Puspita berhenti dari stasiun televisi. Ia telah bekerja sebagai staf produksi berita selama 5 tahun. Setelah berhenti, ia membuka sebuah lembaga kursus kecil di pusat kota Semarang. Tempat itu mengajarkan public speaking untuk siaran dan kelas persiapan menjadi penyiar. Ia mengajar hal-hal yang diimpikan oleh Dewi. Mendengar berita itu, Ibu Sartika berkata, Dewi pasti senang di surga. Lembaga kursus itu sukses. Ratna Puspita menjadi terkenal dari mulut ke mulut di daerah itu, dan jumlah siswanya meningkat. Calon-calon penyiar mendatanginya, dan ia dikenal sebagai guru yang rajin dan teliti. Ia memiliki reputasi sangat baik terhadap siswi-siswi dari daerah yang bersiap merantau ke kota besar. Katanya, ia mengerti betul bagaimana rasanya mempersiapkan diri sendirian di kota asing tanpa kenalan. Orang-orang berpikir itu karena ia teringat pada Dewi Lestari. Dan pikiran itu tidak salah. Hanya saja arahnya berbeda. Musim semi tahun 2004, tahun ke-6 hilangnya Dewi Lestari. Tahun itu, Kompol Arif Santoso dipindahkan dari tim kejahatan dan kekerasan ke unit lain. Saat merapikan mejanya, ia membuka kembali berkas kasus Dewi Lestari. Dokumen yang tadinya setebal 120 halaman kini menjadi 210 halaman. Pernyataan-pernyataan tambahan, catatan interogasi ulang, dan salinan surat pernyataan dari pemilik laundry bahwa Ratna Puspita berada di dekat kos pada pagi hari, tanggal 7 Oktober ada di sana. Pada salinan surat pernyataan itu, Kompol Arif menggambar sebuah tanda tanya kecil dengan pensil. Sambil membolak-balik berkas, ia berhenti lama di depan tanda tanya itu. Lalu ia menutup berkasnya, memasukkannya ke dalam laci. Ia harus pergi ke tempat tugas barunya. Tanda tanya itu pun masuk ke dalam laci. Selama 2 tahun, waktu berlalu dengan tenang. Kos-kosan di pusat kota Semarang tempat Dewi Lestari menghilang, dibongkar pada tahun 2001. Di tempat itu kini berdiri sebuah gedung komersial 5 lantai, dan di lantai dasarnya ada sebuah minimarket. Di antara orang-orang yang setiap pagi melewati minimarket itu, tidak ada yang mengingat Dewi Lestari. Toko alat tulis yang terakhir ia kunjungi beroperasi hingga tahun 2003 sebelum pemiliknya berganti. Pemilik baru bahkan belum pernah mendengar nama Dewi Lestari. Pohon mangga di halaman rumah keluarga di Solo berbuah setiap tahun. Ibu Sartika sendirian memetik mangga, sendirian membuat manisan, dan menggantungnya berjejer di bawah atap, persis seperti yang disukai putrinya. Namun, ia tidak pernah sekalipun memakan manisan itu bersama putrinya.
Ibu Sartika mengirimkannya kepada Ratna Puspita. Ratna menerimanya setiap tahun, dan setiap tahun menelepon untuk mengatakan bahwa manisan itu enak. Panggilan telepon itu menjadi kekuatan bagi Ibu Sartika untuk bertahan hidup setahun lagi. Sekitar tahun 2005, lembaga kursus Ratna Puspita telah menjadi salah satu yang paling terkenal di Semarang. Seiring bertambahnya siswa, ia menambah satu ruang kelas lagi dan merekrut 2 karyawan baru. Sebuah spanduk yang mengumumkan bahwa mereka telah meluluskan 3 penyiar untuk stasiun televisi lokal terpasang di pintu masuk lembaga kursus. Di lembaga kursus itu, selalu ada siswi yang mirip dengan Dewi Lestari. Wanita-wanita muda dari daerah yang datang ke Semarang untuk mengejar mimpi di dunia penyiaran. Anak-anak yang tinggal sendiri, di kos-kosan atau kontrakan tanpa kenalan. Ratna Puspita memberikan perhatian khusus pada siswi-siswi seperti itu. Setelah kelas selesai, ia mentraktir mereka makan, membantu persiapan wawancara secara terpisah, dan jika mereka mengeluh kesulitan, ia akan menjawab telepon mereka bahkan di tengah malam. Para siswi memanggilnya Mbak. Panggilan Mbak terasa lebih alami daripada ibu guru. Tidak ada yang merasa aneh. Orang-orang memahami bahwa itu adalah caranya mengisi kekosongan setelah kehilangan Dewi Lestari. Dan pemahaman itulah yang menutupi kebenaran untuk waktu yang lama. Musim gugur tahun 2005. Seorang siswi baru masuk ke lembaga kursus Ratna Puspita, namanya Sinta Wulandari, seorang wanita berusia 22 tahun dari Jember, Jawa Timur. Ia lulusan jurusan ilmu komunikasi penyiaran dan datang ke Semarang untuk mempersiapkan diri menjadi penyiar. Ia ceria, suaranya bagus, dan merupakan siswi langka yang tidak gugup di depan kamera. Ratna Puspita memperhatikan siswi ini sejak hari pertama kelas. Sinta Wulandari tinggal di kos-kosan. Ia mempersiapkan diri sendirian di kota di mana ia tidak punya kenalan. Setelah kelas selesai, Ratna memanggilnya secara terpisah dan mentraktirnya makan. Kalau ada kesulitan, hubungi saja kapanpun, katanya. Hari itu, Sinta menelepon ibunya di rumah. Bu, aku punya kakak baru di sini. Dia orang yang sangat baik. Betapa akrabnya kata-kata itu terdengar, sama persis dengan yang didengar Ibu Sartika dari putrinya 7 tahun lalu. Sekitar waktu itu, tidak jauh dari Semarang, di pinggiran Grobogan, ada sebuah waduk pertanian tua, Waduk Kedung Ombo. Bendungannya sudah tua dan perlu diperbaiki. Pembicaraan itu sudah berlangsung beberapa tahun tetapi selalu ditunda dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi. Di sekitar waduk, ilalang tumbuh subur, dan burung-burung migran singgah setiap musim dingin. Para pemancing sesekali datang, dan pada akhir pekan, warga sekitar datang untuk berjalan-jalan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dasar waduk itu. Waduk itu pernah sekali mengering, hingga dasarnya terlihat pada musim gugur tahun 1998. Musim panas tahun itu curah hujannya sangat sedikit, dan memasuki musim gugur, permukaan air turun drastis. Namun saat itu tidak ada yang memperhatikan dasar waduk dengan saksama. Petugas pengelola waduk datang untuk mengukur ketinggian air, hanya melihat lumpur, lalu pulang. Musim dingin tahun itu, hujan turun dan permukaan air naik kembali, waduk kembali ke wujud aslinya. Selama 7 tahun setelah itu, permukaan air tidak pernah turun di bawah garis itu lagi. Musim dingin tahun 2005, Sinta Wulandari bertemu dengan Ratna Puspita hampir setiap minggu. Selain di kelas, mereka juga mempersiapkan wawancara di kafe secara terpisah dan semakin sering makan malam bersama. Sinta menceritakan kesepiannya hidup di kos, kegelisahannya dalam persiapan siaran, dan kerinduannya pada orang tua di kampung halaman kepada Ratna. Ratna selalu mendengarkan dengan baik. Ia memberikan nasihat dan juga penghiburan. Namun, Ibu Sinta kemudian berkata bahwa ada satu hal yang mengganjal dalam percakapannya dengan putrinya. Setiap kali Sinta bercerita tentang Ratna, ia selalu mengatakan betapa baiknya guru itu. Tetapi, pada suatu saat cerita itu tiba-tiba berhenti. Ia ingat itu terjadi sekitar awal tahun 2006. Jika ia bertanya tentang Ratna, putrinya sepertinya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Ia hanya berpikir, mungkin dia sibuk dan tidak mempermasalahkannya. Sinta Wulandari berhenti dari lembaga kursus Ratna Puspita pada bulan Maret 2006. Alasannya hanya disebutkan urusan pribadi. Ia pindah ke lembaga kursus lain, dan pada musim gugur tahun itu, ia lulus ujian stasiun televisi lokal. Ia kembali ke Jawa Timur dan memulai karirnya di dunia penyiaran. Dan ia memutuskan kontak dengan Ratna Puspita. Musim dingin antara tahun 2005 dan 2006, es membeku di waduk di pinggiran Grobogan.
Para pemancing datang dan pergi, dan anak-anak berjalan di atas es. Waduk itu sunyi. 7 tahun waktu tertidur di bawah permukaan air, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Saat musim semi tiba, es mencair. Saat musim panas tiba, ilalang tumbuh. Dan saat musim gugur tiba, burung-burung migran turun. Begitu setiap tahun. Waduk itu menyambut dan melepas musim seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hampir 7 tahun berlalu, sejak Dewi Lestari menghilang. Menjelang akhir musim dingin tahun 2005, ekspresi Sinta Wulandari berbeda dari saat pertama kali bertemu Ratna Puspita. Teman seangkatannya di lembaga kursus, Rina Amelia, adalah yang pertama kali menyadari perubahan itu. Hingga musim gugur 2005, mata Sinta selalu berbinar setiap kali bercerita tentang Ratna. Mbak Ratna melakukan ini untukku. Mbak Ratna bilang begitu. Tetapi, memasuki musim dingin, cerita itu hilang. Jika nama Ratna disebut, Sinta menjadi diam. Bahkan jika ditanya ada apa, ia hanya menjawab, bukan apa-apa. Ekspresinya tertutup. Rina Amelia bertanya sekali lagi, saat itu bulan Februari 2006. Mereka berdua sedang makan di sebuah warung dekat lembaga kursus. Sinta terdiam lama, lalu dengan suara sangat pelan, ia mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan itu berbunyi, orang itu banyak bertanya hal-hal aneh padaku. Kapan aku sendirian di rumah, di lantai berapa kamar kosku, di mana pintu daruratnya. Rina Amelia berkata, ia merinding mendengar kata-kata itu. Tetapi saat itu, ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat mengapa itu membuatnya merinding. Rasanya aneh saja, katanya. Jadi, ia menyarankan Sinta untuk berhenti dari lembaga kursus. Dan sebulan kemudian, Sinta berhenti. Rina Amelia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun setelah tahun itu. Ia berpikir karena Sinta berhasil lulus ujian stasiun televisi dan kembali ke Jawa Timur. Berarti, tidak ada hal buruk yang terjadi. Keputusan itu menunda kebenaran selama 7 tahun lagi. Pada musim semi 2006, siswi-siswi baru masuk ke lembaga kursus Ratna Puspita. Wajah-wajah baru mengisi tempat yang ditinggalkan Sinta. Tidak ada yang berubah dari Ratna Puspita. Ia tetap ramah, tetap memberikan perhatian khusus, dan tetap mengulurkan tangan lebih dulu kepada siswi-siswi yang datang sendirian ke kota. Setelah kelas selesai, ia mentraktir makan, menjawab telepon larut malam, dan membantu persiapan wawancara secara terpisah. Namun, Lia Fitriani, yang telah bekerja sebagai staf di lembaga kursus selama 2 tahun, pada saat itu menyadari satu kebiasaan pada Ratna. Ketika ada siswi tertentu, seorang siswi dari daerah yang tinggal sendirian di kos dan sangat ingin masuk dunia penyiaran, Ratna akan menanyakan informasi tentang siswi itu dengan sangat teliti. Lebih dari yang tertulis di formulir pendaftaran. Dari mana asalnya? Apa pekerjaan orang tuanya? Apakah punya kenalan di Semarang? Awalnya, Lia mengira itu adalah bagian dari perhatiannya kepada siswi. Tetapi suatu hari, ia tiba-tiba menyadari. Target pertanyaan Ratna selalu siswi dengan tipe yang sama. Lia mencatat pengamatannya di buku harian. Catatan tanggal 23 Juni 2006. Kadang-kadang aku berpikir ibu guru aneh. Dia memang baik, tapi cara dia berbuat baik sepertinya memiliki tujuan. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Buku harian itu baru dibuka kembali 2 tahun kemudian. Bagaimana Ibu Sartika melewati masa-masa itu? Hari-hari Ibu Sartika yang tinggal sendirian di Solo sangat sederhana. Pagi hari, ia bangun dan meletakkan segelas air di depan foto putrinya. Ia makan, merawat kebun kecilnya, dan saat malam tiba, ia menyalakan TV. Dan sebelum tidur, ia akan memandangi sepatu kets di teras sekali lagi. Hanya itu, hari itu berulang pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Bima Nugraha masih datang pada hari tahlilan. Semakin tahun, ia semakin sedikit bicara. Setiap kali ia datang, Ibu Sartika menyiapkan makanan untuknya, dan Bima makan dalam diam, tidak banyak percakapan di antara mereka. Namun, pada hari tahlilan tahun 2007, saat Bima hendak bangkit dari tempat duduknya, ia berhenti sejenak dan berkata kepada Ibu Sartika, "Ibu, saya benar-benar tidak membunuh Dewi." Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi. Ibu Sartika duduk terdiam lama setelah mendengar kata-kata itu. Ia ingin percaya, tapi ia tidak tahu apakah boleh percaya. Dua perasaan itu hidup berdampingan di dalam dirinya selama 7 tahun. Musim panas tahun 2007, waduk di pinggiran Grobogan mengalami kekeringan. Musim hujan tahun itu berakhir singkat, dan sepanjang Agustus tidak turun hujan. Ketinggian air waduk perlahan-lahan menurun.
Petani di sekitar mulai khawatir tentang pasokan air irigasi dan keluhan masuk ke kantor bupati setempat. Kantor bupati memberikan jawaban bahwa mereka akan memantau ketinggian air. Akhir Agustus, ketinggian air waduk mendekati titik terendah sepanjang sejarah. Petugas pemeliharaan bendungan datang untuk mengukur ketinggian air dan melihat bahwa dasar waduk terekspos jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Area yang biasanya berada di bawah air kini terlihat puluhan meter. Petugas itu mengambil foto dan melaporkannya ke kantor bupati. Dalam foto itu, ada sesuatu di dasar waduk. Awalnya, petugas itu mengira itu adalah peralatan pertanian tua yang jatuh. Hal yang biasa terjadi, tetapi ketika ia mendekat, ternyata berbeda. Itu bukan peralatan pertanian. 27 Agustus 2007, pukul 3.40 sore. Dua orang polisi dari polsek terdekat yang datang setelah menerima laporan dari petugas pemeliharaan bendungan tiba di dasar waduk. Yang mereka lihat adalah sesuatu yang terbungkus terpal tua. Terpal itu sudah lapuk dan robek di beberapa bagian dan tertanam dalam di lumpur sekitarnya. Seorang polisi dengan hati-hati mengangkat ujung terpal. Dan isi laporan berubah. Tim reserse kriminal dari Polres setempat dikerahkan. Permintaan identifikasi dikirim ke laboratorium forensik Polri. Garis polisi dipasang di sekitar waduk. Malam itu, waduk di pinggiran gerobogan itu menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Butuh 3 minggu untuk mendapatkan jawaban tentang apa yang ditemukan dan siapa pemilik kerangka itu. Hasil identifikasi dari laboratorium forensik keluar pada 17 September 2007. Itu adalah kerangka manusia, wanita dewasa. Perkiraan waktu kematian antara 8 hingga 10 tahun sebelum ditemukan. Analisis struktur gigi dan bentuk panggul memperkirakan korban adalah wanita berusia awal hingga pertengahan 20-an. Tengkoraknya mengalami fraktur depresi di bagian oksipital, tanda-tanda bahwa bagian belakang kepalanya dihantam dengan kuat oleh benda keras dan berat. Laporan forensik menyatakan, kemungkinan kematian akibat kekerasan eksternal tidak dapat dikesampingkan. Artinya, kemungkinan besar bukan kecelakaan. Petugas forensik juga melampirkan daftar barang bukti yang ditemukan bersama kerangka. Di dalam terpal, selain kerangka, ada sepasang sepatu kets usang, pegangan tas dengan gesper logam yang berkarat, dan selembar dokumen yang sangat rusak, tetapi bentuknya masih tersisa. Sebagian besar tulisan di dokumen itu telah terhapus karena lama terendam air. Hanya beberapa bagian yang dapat dibaca. 3 kata yang bisa dibaca dari bagian itu adalah penyiaran dan lulus. Kasus ini diserahkan dari Polsek setempat ke Tim Jatan Ras, Kejahatan dan Kekerasan, Polda Jawa Tengah. Kepala tim saat itu adalah AKBP Hendra Gunawan yang berusia pertengahan 40-an. AKBP Hendra menerima daftar barang bukti dan hal pertama yang ia periksa adalah basis data kasus orang hilang yang belum terpecahkan. Wanita berusia awal hingga pertengahan 20 pain. Perkiraan waktu kematian antara 8 hingga 10 tahun yang lalu, wilayah Semarang atau sekitarnya. Dokumen terkait penyiaran. Hasil pencarian hanya 1. Dewi Lestari, lahir tahun 1975. Dihitung mundur dari tahun 2007, perkiraan waktu kematian antara tahun 1997 dan 1998. Jejak terakhir, toko alat tulis di pusat kota Semarang, pekerjaan, calon penyiar. 3 hari sebelum pengumuman kelulusan final stasiun televisi, keberadaannya tidak diketahui. AKBP Hendra menutup berkas itu dan meminta catatan investigasi lama. 2 hari kemudian, sebuah berkas setebal 210 halaman diletakkan di atas mejanya. Di halaman paling depan terselip salinan surat pernyataan dengan tanda tanya kecil yang digambar dengan pensil. AKBP Hendra menatap tanda tanya itu lama. Hasil tes DNA keluar pada 25 September. DNA Ibu Sartika cocok dengan DNA dari kerangka yang ditemukan di waduk. Pola genetik yang sama yang ditemukan dalam hubungan ibu dan anak. Probabilitas kecocokan mendekati 99,99%. Laporan Jending menyatakan diidentifikasi sebagai orang yang sama. Itu adalah Dewi Lestari. AKBP Hendra pergi langsung ke Solo. Menyampaikan hasil ini kepada Ibu Sartika bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan melalui surat atau telepon. Ketika AKBP Hendra masuk ke teras, Ibu Sartika tidak berkata apa-apa. Ia hanya terduduk lemas. Seolah-olah ia sudah tahu sebelum sang perwira polisi mengatakan apapun. Seolah-olah ia sudah tahu selama 9 tahun penantiannya. Di sudut teras, sepatu kets itu masih ada di tempatnya.
AKBP Hendra membaca ulang 210 halaman catatan investigasi dari awal. Ia membacanya 2 kali, dan ia membuat catatan terpisah tentang 3 hal. Pertama, kesaksian pemilik laundry bahwa Ratna Puspita berada di dekat kos Dewi pada pagi hari tanggal 7 Oktober. Ratna tidak mengungkapkan fakta ini secara sukarela, dan ketika polisi mengonfirmasi, ia hanya berkata tidak bertemu dan langsung pulang. Kedua, jeda waktu 4 jam 30 menit antara waktu Ratna terlihat di dekat kos pada pukul 9.30 pagi dan waktu ia masuk kerja di stasiun televisi pada pukul 2 siang. Tidak ada catatan jejaknya selama waktu ini dimanapun dalam arsip investigasi. Ketiga, catatan panggilan telepon selama 22 menit antara Dewi dan tunangannya, Bima Nugraha, pada malam sebelum ia menghilang, 6 Oktober. Bima telah memberikan kesaksian tentang isi panggilan itu. Namun, setelah panggilan itu berakhir, Dewi menelepon satu tempat lagi. Catatan panggilan keluar ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam arsip investigasi sebelumnya. Ketika AKBP Hendra meminta kembali data asli rincian panggilan dan memeriksanya, nomor panggilan keluar terakhir Dewi pada 6 Oktober pukul 00.02 dini hari muncul. Itu adalah nomor Ratna Puspita. AKBP Hendra memanggil Ratna Puspita untuk dimintai keterangan. Saat itu awal Oktober 2007, tepat 9 tahun sejak Dewi menghilang. Saat memasuki kantor polisi, Ratna Puspita awalnya terlihat tenang. Ia sudah tahu berita penemuan kerangka Dewi. Katanya, ia mendapat kabar dari Ibu Sartika. Ia berkata ia sedih. Syukurlah setidaknya sekarang sudah ditemukan, katanya. AKBP Hendra menyodorkan selembar kertas. 6 Oktober 1998, pukul 00.02 dini hari. Nomor panggilan keluar terakhir Dewi Lestari. Saat melihat kertas itu, Ratna Puspita berhenti sejenak. Hanya sesaat, namun AKBP Hendra tidak melewatkannya. Ratna mengaku memang ada panggilan telepon. Katanya, Dewi tiba-tiba menelepon larut malam dan mereka mengobrol. Ketika ditanya apa yang mereka bicarakan, ia menjawab, dia khawatir tentang pengumuman kelulusan, jadi saya memberinya semangat. Katanya, durasi panggilan tidak sampai 5 menit. Menurut catatan rincian panggilan, durasi sebenarnya adalah 37 menit. AKBP Hendra menyelesaikan pemeriksaan hari itu dan membiarkan Ratna pulang. Belum ada dasar untuk menahannya. Tidak ada bukti fisik yang menghubungkan Ratna dengan waduk tempat kerangka ditemukan, dan catatan panggilan saja tidak cukup. Ratna meninggalkan kantor polisi tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Malam itu, AKBP Hendra menulis di buku catatannya, orang ini berada di sisi keluarga korban selama 9 tahun. Apakah itu karena rasa bersalah atau kamuflase, saya belum tahu. Tapi dia adalah orang yang mengatakan panggilan 37 menit sebagai 5 menit. Penyelidikan harus melangkah ke tahap berikutnya, menemukan hubungan antara waduk dan Ratna Puspita. Dan hubungan itu muncul dari tempat yang tidak terduga. AKBP Hendra mulai menggali masa lalu Ratna Puspita pada pertengahan Oktober 2010. Arah penyelidikannya sederhana, melacak jejaknya sebelum ia pertama kali bertemu Dewi, yaitu sebelum tahun 1998. Seseorang cenderung meninggalkan banyak jejak saat melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Semakin terbiasa, semakin hati-hati. Pada awalnya, mereka membuat kesalahan. AKBP Hendra percaya pada prinsip itu. Ratna Puspita lahir pada tahun 1972. Ia berasal dari Surabaya dan kuliah di jurusan jurnalistik dan penyiaran di sebuah universitas di Semarang. Setelah lulus, ia langsung masuk ke stasiun televisi. Saat memeriksa catatan masa kuliahnya sebelum masuk kerja, tim investigasi AKBP Hendra menemukan satu fakta. Ratna pernah mengikuti ujian penyiar stasiun televisi saat semester akhir kuliah. Ia lolos hingga wawancara akhir, lalu gagal. Yang diterima saat itu adalah mahasiswi lain dari universitas yang sama. Tim investigasi segera mengidentifikasi nama mahasiswi itu, dan catatan yang tertera di samping namanya membuat tangan AKBP Hendra berhenti. Yang tertulis di bawah nama itu bukanlah tempat kerja saat ini, melainkan hilang. Tahun 1995, 3 tahun sebelum Dewi Lestari menghilang. Saat itu, Citra Kirana yang berusia 25 tahun menghilang tanpa jejak hanya 6 bulan setelah diterima sebagai penyiar di sebuah stasiun televisi lokal di Semarang. Laporan orang hilang dibuat oleh Ibu Citra. Polisi menyelidiki tetapi tidak menemukan apa-apa.
Kasus itu tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai dugaan kabur dan tetap menjadi kasus yang belum terpecahkan. Citra Kirana dan Ratna Puspita adalah teman seangkatan di jurusan yang sama. Mereka mengikuti ujian stasiun televisi yang sama. Citra diterima dan Ratna gagal. Dan Citra menghilang 6 bulan setelah diterima kerja. Tim investigasi meminta catatan saat hilangnya Citra Kirana. Butuh 2 hari untuk mendapatkan berkas dari arsip kepolisian daerah Jawa Tengah. Berkas tipis setebal 10 lembar kertas A4. AKBP Hendra kemudian berkata bahwa tangannya sedikit gemetar saat membuka berkas itu. Ia punya firasat akan menemukan sesuatu. Di dalam berkas, ia menemukan catatan pemeriksaan saksi. Ada daftar nama orang yang diperiksa sebagai teman kuliah Citra Kirana. Di sana ada nama itu, Ratna Puspita, saat itu berusia 23 tahun. Isi kesaksian, teman seangkatan dengan Citra Kirana, tetapi tidak ada kontak setelah lulus. Pada hari hilangnya Citra, ia mengaku berada di rumah orang tuanya di Surabaya. Rumah orang tua di Surabaya, sama seperti alibi Bima Nugraha yang mengaku berada di Solo pada 7 Oktober 1998. Terkonfirmasi, tetapi ada celah. Yang mengonfirmasi keberadaannya di Surabaya hanyalah Ibu Ratna Puspita. AKBP Hendra memeriksa jarak antara lokasi hilangnya Citra Kirana dan Waduk Kedung Ombo di peta. Jaraknya 40 menit dengan mobil. Ia menugaskan 2 anggota timnya untuk menyelidiki kembali kasus hilangnya Citra Kirana. Kasus 12 tahun yang lalu, ingatan para saksi sudah kabur, dan beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Tetapi catatan tetap ada, dan catatan tidak berbohong. Ada catatan rincian panggilan pada hari hilangnya Citra Kirana. Meskipun tahun 1995, catatan panggilan telepon rumah saat itu sudah disimpan. Hasil pemeriksaan catatan telepon rumah kos Citra menunjukkan ada 1 panggilan masuk dari luar pada malam sebelum ia menghilang. Nomor panggilannya dilacak. Nomor itu sudah tidak aktif, tetapi catatan pelanggannya masih ada. Nama pelanggan, Ratna Puspita. Malam itu AKBP Hendra mengumpulkan seluruh tim investigasinya. Di papan tulis, ia menulis 2 nama berdampingan. Citra Kirana, Dewi Lestari. Di bawahnya, ia menuliskan kesamaan mereka. Keduanya adalah wanita berusia awal hingga pertengahan 20-an yang bermimpi menjadi penyiar. Keduanya berasal dari luar kota dan tinggal sendirian di Semarang tanpa kenalan. Keduanya diterima atau akan diterima di stasiun televisi. Keduanya memiliki kontak dengan Ratna Puspita tepat sebelum menghilang. Dan keduanya mendapatkan atau akan mendapatkan apa yang diinginkan Ratna terlebih dahulu. Citra Kirana adalah orang yang diterima di posisi yang gagal didapatkan Ratna. Dewi Lestari akan diterima sebagai penyiar di stasiun televisi tempat Ratna bekerja sebagai staf produksi berita. Posisi yang sama persis yang gagal didapatkan Ratna saat kuliah. Penyiar, posisi di depan kamera, di depan papan tulis. AKBP Hendra terdiam lama. Anggota tim juga diam. Lalu, sang perwira polisi perlahan membuka mulut. Orang ini ingin menjadi penyiar. 1 kalimat itu membuka pintu yang terkunci selama 9 tahun. Sinta Wulandari dihubungi pada akhir Oktober 2007. Sinta, yang sedang bekerja di sebuah stasiun televisi, awalnya mengatakan bahwa itu adalah kejadian lama dan ingatannya sudah kabur. Tetapi, ketika nama Ratna Puspita disebut, suaranya berubah. Hening sejenak. Lalu Sinta berkata, "Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan." Sinta Wulandari mengingat kejadian pada awal musim dingin tahun 2006. Hari itu ia pergi ke kafe bersama Ratna Puspita. Saat Ratna pergi ke toilet, Sinta tidak sengaja menyenggol tas Ratna. Tas itu terbalik dan isinya tumpah. Sinta buru-buru memasukkan kembali barang-barang itu dan mengambil sebuah buku catatan kecil. Buku catatan itu dalam keadaan terbuka, dan Sinta tanpa sadar melihat halaman yang terbuka. Di sana tertulis nama-nama. Beberapa nama wanita. Di sebelahnya tertulis tanggal, dan di samping tanggal ada memo singkat. Lulus, sebelum pengumuman, persiapan. Kata-kata seperti itu. Nama paling atas di antara nama-nama itu ada bekas dihapus, dan nama kedua di bawahnya juga dicoret. Sinta menyadari namanya ada di urutan ketiga. Di sebelahnya tertulis persiapan. Ketika Ratna kembali dari toilet, Sinta tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Dan sejak hari itu, ia memikirkan cara untuk berhenti dari lembaga kursus. Ia berpikir untuk melaporkan buku catatan itu ke polisi, tetapi ia tidak yakin. Ia berpikir mungkin ia salah lihat. Dan ia berpikir karena dirinya selamat,
maka tidak apa-apa. Sinta hingga kini menyesali keputusan itu. Buku catatan itu ditemukan di kantor lembaga kursus Ratna Puspita. Awal November 2007, surat perintah penggeledahan dilaksanakan di dalam sebuah kotak logam kecil yang terkunci di dalam laci meja kantor. Buku catatan itu sudah usang dan jejak waktu terlihat di seluruh halamannya. Di samping nama pertama, tertulis tahun 1995 dan sebuah coretan. Nama itu adalah Citra Kirana. Di samping nama kedua, tertulis tahun 1998 dan sebuah coretan. Nama itu adalah Dewi Lestari. Nama ketiga tidak dicoret, Sinta Wulandari. Di bawahnya ada dua nama lagi, nama-nama tanpa coretan dan tanpa tanggal. Di sebelahnya tertulis masih persiapan. Ratna Puspita ditangkap pada 4 November. Hingga saat digiring, ia tidak banyak bicara. Saat memasuki kantor polisi, ia hanya sekali menoleh ke belakang. Tidak ada yang tahu apa yang dilihatnya. Lalu ia kembali menatap ke depan dan berjalan. Pemeriksaan resmi terhadap Ratna Puspita dimulai pada 5 November 2007 pukul 10 pagi. Ruang interogasi itu kecil. Cahaya lampu neon terasa dingin dan tidak ada jendela. AKBP Hendra duduk di seberang meja dan menatap Ratna lama. Ratna duduk dengan rapi. Tangannya diletakkan dengan sopan di atas lutut dan pandangannya terpaku pada suatu titik di meja. Ia tidak gemetar, justru itu yang aneh. AKBP Hendra menyodorkan dokumen satu persatu. Catatan panggilan keluar pada malam, sebelum hilangnya Citra Kirana, tahun 1995. Kesaksian pemilik laundry bahwa Ratna berada di dekat kos Dewi pada pagi hari 7 Oktober 1998. Catatan panggilan telepon selama 37 menit pada malam 6 Oktober, dan buku catatan itu. Ratna menerima dan membaca dokumen satu persatu. Ekspresinya tidak berubah. Ketika buku catatan itu disodorkan, ia pertama kali mengedipkan mata. Hanya itu. Pada pemeriksaan hari pertama, Ratna menyangkal semuanya. Panggilan telepon pada malam sebelum hilangnya Citra Kirana hanyalah panggilan untuk menanyakan kabar, katanya. Keberadaannya di dekat kos pada 7 Oktober 1998 adalah untuk menemui Dewi, tetapi karena tidak ada, ia langsung pulang. Mengenai panggilan 37 menit, ia berkata ingatannya tidak akurat. Daftar nama di buku catatan adalah daftar kontak para calon penyiar, katanya. Nama-nama yang dicoret adalah orang-orang yang sudah putus kontak. AKBP Hendra mendengarkan kesaksian itu dan terdiam lama. Lalu ia bertanya dengan pelan, "Apakah Anda tahu bagaimana kabar Citra Kirana sekarang?" Ratna menjawab tidak tahu. Katanya, "Mereka putus kontak setelah lulus." Sang perwira bertanya lagi, "Kapan terakhir kali Anda menghubungi Ibu Dewi Lestari?" Ratna menjawab, "Tepat setelah mendengar berita penemuan." Ia berkata, ia sangat sedih. Sang perwira mengangguk. Dan terakhir, ia menyodorkan satu hal lagi. Catatan proyek perbaikan bendungan Waduk Kedung Ombo. Catatan bahwa pada Oktober 1998, ada proyek perbaikan darurat di bagian selatan bendungan Waduk. Periode proyek, 8 Oktober hingga 21 Oktober. Lokasi proyek, dalam jarak 30 meter dari titik penemuan kerangka Dewi Lestari. Dewi Lestari menghilang pada 7 Oktober. Proyek dimulai pada 8 Oktober. Saat melihat dokumen itu, untuk pertama kalinya, tatapan mata Ratna Puspita goyah. Pemeriksaan hari kedua dimulai pada sore hari 6 November. Kali ini, AKBP Hendra memulai dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyodorkan dokumen. Ia hanya duduk dan bertanya, "Apa yang Anda pikirkan saat pertama kali melihat Dewi Lestari?" Ratna tidak menjawab. Sang perwira menunggu. Keheningan di ruang interogasi terasa panjang. Lampu neon berdengung halus. Ratna perlahan mengepalkan dan membuka tangannya di atas lutut. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia berkata, kalimat yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan itu berbunyi, "Saya juga ingin berdiri di posisi itu." Sang perwira bertanya, "Posisi apa?" "Di depan kamera," kata Ratna, dan ia kembali terdiam. Itulah semua yang dikatakan Ratna pada pemeriksaan hari kedua. Namun, dua kalimat itu mendorong sedikit lebih jauh pintu yang tidak bisa dibuka siapapun selama 9 tahun. Pemeriksaan hari ketiga adalah pada pagi hari 7 November. Hari itu, AKBP Hendra membawa satu hal lagi ke ruang interogasi. Selembar foto Dewi Lestari yang diambil di ruang tunggu audisi stasiun televisi pada musim gugur 1998. Foto itu diambil oleh kandidat lain dan tim investigasi berhasil mendapatkannya setelah melacaknya. Dalam foto itu,
Dewi tidak melihat ke arah kamera. Ia sedang membaca sesuatu. Ia mengenakan setelan rapi dan rambutnya diikat dengan rapi. Ratna menerima foto itu, dan ia tidak meletakkannya. Ia menatapnya lama. Selama itu, AKBP Hendra tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Ratna meletakkan foto itu di atas meja, dan ia menatap sang perwira. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata sang perwira secara langsung. "Tolong panggilkan pengacara saya," katanya. Pengacara tiba pukul 2 siang. Setelah berbicara berdua dengan pengacaranya selama 30 menit, Ratna kembali ke ruang interogasi. Ia duduk, dan dengan tenang, ia membuka mulut. "Saya akan ceritakan." Pengakuan Ratna Puspita berlangsung selama 2 jam. Selama 2 jam itu, AKBP Hendra tidak pernah sekalipun memotong pembicaraannya. Hanya suara pena petugas yang menulis berita acara pemeriksaan yang mengisi ruang interogasi. Ratna pertama kali bertemu Dewi di ruang tunggu audisi. Ia tahu bahwa 3 tahun sebelumnya, ia gagal dalam ujian penyiar di stasiun televisi itu. Ia pergi ke lokasi audisi karena ingin melihat siapa yang akhirnya diterima. Dan di ruang tunggu, ia melihat Dewi. Suaranya bagus, posturnya tegak, dan ia tidak gugup di depan kamera. Saat itu, ia sadar bahwa orang ini akan mendapatkan apa yang sangat ia inginkan. Hari itu, ia menyodorkan segelas air dan menyapanya lebih dulu. Malam hari 6 Oktober. Dewi menelepon. Ratna mengangkat telepon. Dewi terdengar sangat bersemangat. Katanya, ia mendapat telepon tidak resmi dari stasiun televisi. Isinya adalah bahwa ia hampir pasti diterima. Itu adalah bocoran sebelum pengumuman resmi. Ia sangat senang, tetapi ia tidak berani memberitahu tunangannya lebih dulu karena takut dilarang pindah ke Jakarta. "Aku ingin memberitahu Mbak Ratna lebih dulu," katanya. Ratna memegang telepon selama 37 menit mendengarkan cerita itu. Ia mengucapkan selamat. Ia bilang semuanya akan baik-baik saja. Ia mengajak bertemu untuk makan besok. Setelah menutup telepon, ia duduk terdiam lama. Dan ia memutuskan. Keesokan paginya, ia mengemudikan mobilnya pagi-pagi sekali. Ia memarkir mobilnya di dekat kos Dewi. Ia tahu kebiasaan Dewi pergi ke warung makan setiap pagi. Ia menunggu. Ia melihat Dewi keluar dari warung, dan ia melihatnya masuk ke toko alat tulis. Ia mendekati Dewi yang baru keluar dari toko. "Ayo kita jalan-jalan," katanya. Dewi naik ke mobil sambil tersenyum. "Aku suka naik mobil Mbak," katanya. Ratna berhenti bercerita sampai di situ. AKBP Hendra menunggu. Ratna menatap dinding tanpa jendela lama. Lalu ia melanjutkan ceritanya. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Ia berkata, mereka pergi ke arah Grobogan. Katanya ada jalan yang bagus untuk jalan-jalan, dan Dewi tidak curiga. Ia menghentikan mobil di jalan sepi dekat waduk. Mereka mengobrol. Ratna bertanya bagaimana Dewi akan hidup jika pindah ke Jakarta. Dewi menjawab dengan antusias. Katanya ia ingin menyewa kamar kecil di dekat stasiun televisi. Bima Nugraha awalnya akan menentang, tetapi ia yakin bisa meyakinkannya. "Ini kesempatan terakhirku, jadi aku mempersiapkannya dengan sangat keras," katanya. Mendengar kata-kata itu, Ratna turun dari mobil. "Ayo kita lihat pemandangan," katanya. Dewi juga turun. Mereka berdua berjalan ke arah waduk. Dari sana, ia tidak melanjutkan ceritanya. AKBP Hendra bertanya dengan suara pelan, "Apa yang terjadi di waduk?" Ratna memejamkan mata dan perlahan berkata, "Saya mendorongnya dari belakang." Dewi tidak sempat menoleh. Ruang interogasi menjadi sunyi senyap. Ratna melanjutkan ceritanya dengan mata terpejam. Dewi jatuh dan tidak bangun lagi. Terpal itu ada di bagasi mobilnya. Ia tahu bahwa proyek perbaikan bendungan akan dimulai keesokan harinya. Ia menguburnya di dasar waduk di samping area proyek, dan keesokan harinya proyek dimulai, dan 9 tahun berlalu. Tentang Citra Kirana, ia tidak pernah angkat bicara sampai akhir. Ketika ditanya apakah ia menyakiti Citra Kirana, Ratna menggunakan haknya untuk tetap diam. Pengacaranya juga tidak mengubah nasihatnya mengenai hal itu. Kasus Citra Kirana, kekurangan bukti fisik, dan tanpa pengakuan Ratna, sulit untuk menuntutnya. Citra Kirana hingga kini tidak ditemukan. Ibunya pada tahun 2007 berusia lebih dari 70 tahun dan tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ia masih menunggu putrinya kembali. Ia baru tahu mengapa putrinya menghilang setelah Ratna ditangkap. Tetapi di mana putrinya berada, ia masih tidak tahu. Itulah kekosongan yang tidak pernah terisi dalam kasus ini.
Ibu Sartika mendengar berita pengakuan Ratna langsung dari AKBP Hendra. Ketika sang perwira menelepon, Ibu Sartika terdiam lama. Hanya suara napasnya yang terdengar dari seberang telepon. Lalu ia mengucapkan satu kalimat. Ratna? Hanya itu. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ratna, yang selama 7 tahun datang ke Solo setiap hari tahlilan, yang mengingat ulang tahun Ibu Sartika, yang menelepon untuk mengatakan manisan itu enak. Orang yang disebut Ibu Sartika sebagai anak yang didapat setelah kehilangan anak adalah orang yang mengubur putrinya di dasar waduk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu Sartika untuk menerima kenyataan itu tidak ada yang tahu. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita ketahui. Desember 2010, surat perintah penahanan untuk Ratna Puspita diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Tuduhannya adalah pembunuhan. Surat perintah dikeluarkan dan Ratna secara resmi ditahan. Namun, ada suasana berat di dalam tim investigasi. AKBP Hendra tidak mengatakannya secara eksplisit kepada anggota timnya, tetapi semua orang tahu. Masalahnya adalah batas waktu penuntutan daluarsa untuk kejahatan pembunuhan saat itu adalah 15 tahun. Waktu kejahatan dalam kasus Dewi Lestari adalah Oktober 1998. Pada Oktober 2007, tepat 9 tahun telah berlalu. Masih ada 6 tahun hingga daluarsa. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah Citra Kirana. Perkiraan waktu kejahatan dalam kasus Citra adalah tahun 1995. Pada tahun 2007, 12 tahun telah berlalu. Masih ada 3 tahun hingga daluarsa. Namun, Ratna tidak pernah membuka mulut tentang Citra, dan jenazah Citra juga tidak ditemukan. Tanpa jenazah dan tanpa pengakuan, hampir tidak mungkin menuntut Ratna untuk kasus Citra. Jaksa memutuskan untuk hanya melanjutkan penuntutan untuk kasus Dewi Lestari. Persidangan dimulai pada awal tahun 2008. Di pengadilan, Ratna mempertahankan pengakuannya. Pengacaranya berargumen bahwa itu adalah kejahatan spontan, bukan direncanakan sebelumnya, melainkan karena dorongan sesaat. Namun, jaksa berargumen bahwa itu adalah pembunuhan berencana dengan menunjukkan fakta bahwa ia telah menyiapkan terpal di mobil, mengetahui jadwal proyek sebelumnya, dan keterkaitannya dengan hilangnya Citra Kirana. Ruang sidang hening. Di kursi penonton, Ibu Sartika duduk. Setiap sidang, ia naik bus dari Solo ke Semarang. Bima Nugraha juga datang 2 kali. Keduanya tidak pernah berbicara di dalam ruang sidang. Namun, pada hari putusan, saat meninggalkan pengadilan, Bima melewati Ibu Sartika dan berhenti sejenak. Tanpa berkata apa-apa, ia menundukkan kepalanya sekali. Ibu Sartika juga menundukkan kepalanya. Hanya itu. 9 tahun kecurigaan berakhir seperti itu. Juni 2008, putusan tingkat pertama dijatuhkan. Ratna Puspita divonis 15 tahun penjara. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, terdakwa secara terencana melakukan kejahatan karena iri dengan impian dan bakat korban. Setelah melakukan kejahatan, ia memanfaatkan kepercayaan keluarga korban untuk menutupi kejahatannya selama bertahun-tahun. Tindakan itu bukan hanya pembunuhan biasa, tetapi juga penipuan yang berkelanjutan terhadap keluarga korban. Ratna memejamkan mata saat mendengarkan putusan. Ekspresinya tidak berubah, bahkan saat hakim membacakan kalimat terakhir. Di kursi penonton, Ibu Sartika bangkit setelah putusan selesai dan meninggalkan ruang sidang. Ia tidak menoleh ke belakang. Di tingkat banding, hukuman itu tetap sama. Citra Kirana tidak pernah ditemukan. Selama di penjara, Ratna tidak pernah membuka mulut tentang Citra Kirana. Tim investigasi melacak jejak Ratna pada saat hilangnya Citra dan mencari di waduk-waduk dan perbukitan di sekitar Jawa Tengah. Namun, tidak ada yang ditemukan. Batas waktu penuntutan untuk kasus Citra Kirana berakhir pada tahun 2010. Menjelang tanggal itu, AKBP Hendra menelepon Ibu Citra. Ia kemudian berkata bahwa ia tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya minta maaf, katanya. Ibu Citra terdiam lama saat menerima telepon. Lalu ia berkata, saya hanya perlu tahu di mana dia. Tidak apa-apa jika dia tidak kembali hidup-hidup. Saya hanya ingin tahu di mana dia. Di mana itu? Hingga kini kita tidak tahu. Jenazah Dewi Lestari kembali ke Solo pada musim dingin 2007. Ibu Sartika memakamkan putrinya di pemakaman keluarga di dekat rumahnya. Pemakaman yang sunyi. Hampir semua orang yang mengenal Dewi datang, kecuali Ratna Puspita. Kandidat finalis stasiun televisi lainnya, penjaga kos, pemilik warung, pemilik toko alat tulis. Orang-orang yang tidak pernah melihat Dewi sejak pukul 10.20 pagi itu mengantarkannya untuk terakhir kalinya.
Bima Nugraha datang membawa seikat krisan putih. Ia tidak banyak bicara. Ia meletakkan bunga itu dan berdiri lama. Punggung seorang pria yang hidup dalam kecurigaan selama 9 tahun. Apakah itu rasa sakit karena dituduh, kesedihan, atau campuran keduanya, tidak ada yang tahu. Sepatu Kets di teras dibersihkan sendiri oleh Ibu Sartika keesokan harinya setelah pemakaman. Putriku sudah pulang, katanya. Sekarang aku tidak perlu menunggu lagi. Apakah kata-kata itu sedih atau melegakan? Mungkin Ibu Sartika sendiri tidak tahu. AKBP Hendra menderita untuk waktu yang lama setelah menyelesaikan kasus ini. Bukan penyakit langsung. Ia hanya tidak bisa tidur nyenyak. Katanya, jika ia memejamkan mata, ia melihat buku catatan itu. Nama pertama, nama kedua, nama ketiga, dan 2 nama di bawahnya yang tidak dicoret. Tim investigasi melacak para pemilik nama itu dan memastikan keselamatan mereka. Untungnya, keduanya selamat, karena Ratna ditangkap sebelum ia bisa mengulurkan tangannya kepada mereka. Namun, sang perwira berkata bahwa fakta itu tidak memberinya ketenangan, karena ada Citra Kirana. Itu adalah kejahatan yang seharusnya bisa dicegah pada tahun 1995. Jika seseorang menggali lebih dalam kasus Citra saat itu, Dewi Lestari mungkin masih hidup. Pikiran itu menghantuinya untuk waktu yang lama. Setelah urusan tahun 2007 selesai, Sinta Wulandari memberikan kesaksian dan kembali ke Jember. Ia kembali ke kehidupan sehari-harinya bekerja di stasiun televisi. Ia terus bekerja di depan kamera. Namun, Sinta kemudian berkata bahwa ia mengubah satu hal setelah itu. Setiap kali sebelum memulai siaran, setiap kali berdiri di depan kamera, ia memikirkan Dewi Lestari. Ada orang yang seharusnya berdiri di sini, katanya. Saya berdiri di sini menggantikannya. Itulah yang ditinggalkan oleh Dewi Lestari. Yang ditinggalkan oleh seorang wanita berusia 23 tahun yang menghilang tanpa meninggalkan nama, suara, atau wajah di dunia ini. Sesuatu yang diam-diam hidup di dalam hati seseorang yang berdiri di depan kamera. Butuh 9 tahun untuk kebenaran terungkap. Butuh kekeringan agar waduk menampakkan dasarnya, butuh penggeledahan agar buku catatan ditemukan, dan butuh selembar foto untuk mendapatkan pengakuan. Hanya pada musim gugur 2007, ketika semua itu terjadi, barulah Dewi Lestari akhirnya bisa pulang. Orang yang paling ramah adalah orang yang paling dalam mengkhianati. Bagaimana cara menerima kenyataan itu? Ibu Sartika mengaku hingga kini tidak tahu jawabannya. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah sebuah kesalahan untuk tidak mencurigai orang terdekat sampai akhir? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Setiap cerita dari Anda menjadi kekuatan untuk membawa kembali catatan yang terlupakan ke dunia. Jika cerita ini berkesan bagi Anda, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Sampai di sini catatan yang terlupakan. Sampai jumpa di catatan berikutnya.